Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Masih di bab yang 103. Ya. Berbicara tentang akan senantiasanya ada ikhtilaf yang terjadi di dalam umat, tapi di waktu yang sama senantiasa juga akan ada satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala janjikan keberadaannya akan selalu ada, ya. Untuk menjaga kemurnian agama yang hak sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah At-Taifah Al-Mansurah, ya. Sampai pada perkataan Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah, wa yuhyi bihimus sunan, yang dimana Allah hidupkan dengan keberadaan mereka, yakni dengan keberadaan kelompok tersebut, as-sunan, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, ay as-sunanan nabawiyah, maksudnya adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an durisat, setelah hilangnya, ya. Darosa ini artinya doa, hilang. Darosa ya, terus bisa artinya belajar, bisa artinya doa, hilang, ya. Wandafanat, setelah terkubur, fa innahum yab'atsunaha wa yuhyunaha, sesungguhnya mereka, yakni para Ahlus Sunnah tersebut, Taifah Mansurah tersebut, kembali membangkitkannya dan menghidupkannya. Hadhihi tariqatuhum, demikianlah metode mereka. Annahum yuhyunas sunana wa yumitunal bid'ah, mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mematikan perkara-perkara yang bid'ah. Wa yujaddiduna hadzal din hatta ya'uda kama unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka memperbaharui agama ini sehingga kembali sebagaimana ketika diturunkan awal ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, para mujaddid, para orang-orang yang memperbaharui agamanya, ya. Pembaharuan di sini pernah kita jelaskan, bukanlah membuat hal-hal yang baru, bukan. Tapi ketika yang memang ajaran-ajaran yang sunnah dari sebuah masyarakat hilang, dan tidak lagi dikenal oleh masyarakat hanya para kaum muslimin hanya mengenal Islam sebagaimana yang diajarkan oleh ayah, kakek, nenek moyang mereka aja, yang mereka tahu itulah Islam. Yang memang sunnah beneran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hilang dari mereka. Nah, kemudian dihidupkan kembali dan dibawakan kembali. Mereka melihat sunnah-sunnah ini as if it's something new, seolah-olah ini sesuatu yang baru, segar kembali gitu. Padahal bukan dalam artian baru, ini nggak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kita bikin-bikin, bukan. Ya. Tapi akan terasa, maksudnya menyegarkan kembali, memurnikannya kembali, sebagaimana datang awal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mujaddid, pembaharu itu demikian, ya. Innallaha ta'ala yab'ats, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus fi kulli mi'ah sanah, di setiap 100 tahun mujaddid, seorang mujaddid yujaddid dinah, yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembaharuan di sini maknanya itu tadi. Bukan bikin-bikin yang baru, awas, ya. Tapi terasa baru pada para kaum muslimin karena mereka sendiri seringkali tak mengenal apa yang memang beneran datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi kulli fatratin min az-zaman yab'atsu Allahu li hadhihi al-ummah man yujaddid laha dinaha. Maka di setiap era dari zaman yang berjalan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengutus seseorang untuk memperbaharui agamanya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Di mana pembaharu tersebut akan membantah atau menepis, ya, takwil orang-orang jahil kepada agama atau penyimpangan orang-orang yang zalim terhadap agama, ya, atau usaha-usaha orang-orang yang hulu di dalam merusak agama. Nah, para pembaharu tersebut membantah menepis hal tersebut yang diserangkan kepada agama, ya.
Hadza fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Demikian hakikatnya adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam ta'arrad hadha ad-din wa la yazal ghaddan kama unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kitabi wa bi sunnati. Ini hakikatnya adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak agama ini menghadapi usaha-usaha usaha-usaha untuk merusaknya, tapi tetap saja bertahan agama ini segar sebagaimana turun awalnya dibawakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya dan sunnahnya. Lam tata'adda yadun alaihi bitaghyir. Tak ada upaya manusia manapun yang mampu dapat merubah agama ini. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami sendiri yang akan menjaganya. Ha huwal Qur'an kama unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapat lihat Al-Qur'an yang ada sekarang masih sama seperti yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yughayyir minhu harfun wahid, tidak berubah darinya satu huruf pun. Wa hadza min hifdzillahillah. Inilah hakikatnya di antara bentuk penjagaan Allah baginya. Haitsu kanatil kutubus sabiqah, di mana kitab-kitab terdahulu yustahfaz 'alaiha al-ahbar war-ruhban, dititipkan penjagaannya kepada para pendeta-pendeta dan kepada para rahib-rahibnya. Fakanu yudayyi'una kitabahum, namun mereka menyia-nyiakan atau merusak kitab tersebut. Wa yadkhulu fihi at-taghyir wa tabdil wa tahrif. Mereka memasukkan ke dalamnya, ke dalam kitab tersebut, terjadilah di dalam kitab tersebut perubahan, penyimpangan, ya. Kama hasala lit-Taurah wal Injil, sebagaimana yang terjadi kepada kitab Taurat dan Injil. Illa, kecuali annallaha takaffala huwa subhanahu bihifdzi hadzal Qur'an. Allah sendiri yang memberikan jaminan penjagaan Al-Quran ini, kitabnya yang terakhir. Fala yajru ahad ay yughayyir minhu harfan wahidan. Maka tak ada seorang pun yang berani atau mampu untuk merubah dari Al-Quran kalaupun cuma satu huruf. Wa hadza min ni'matillahi ala hadhil ummah. Ini hakikatnya di antara bentuk nikmat Allah ke atas umat ini. Perkataan al-Imam rahimahullah, fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala ma'a killatihim inda al-ikhtilaf, faqal wa makhtalafa ay fi hadha ad-din aw fi hadha al-kitab illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Nah, mereka lah, yakni para ahlu sunnah tersebutlah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifatnya, kalaupun sedikit jumlah mereka, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka ketika ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah berselisih padanya, yakni pada agamanya, kecuali orang-orang yang telah diberikannya setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata berangkat dari baghi di antara mereka, berangkat dari permusuhan yang ada di antara mereka, ya. Wa makhtalafa fihi. Kemudian makna dari wa makhtalafa fihi, ya, tidaklah mereka berselisih padanya, ai fi hadzal din, maknanya tidaklah mereka berselisih pada agama tersebut, au fi hadzal kitab, atau pada kitab tersebut, illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kecuali orang-orang yang emang diberi kitab setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, baghyan bainahum, berangkat dari permusuhan, kedengkian yang ada di antara mereka. Fahum lam yakhtalifu li ajli khatha'il haqqi alaihim, maka hakikatnya mereka yang berselisih di dalam agama bukanlah mereka berselisih dikarenakan mereka tidak mengetahui yang hak, enggak. Dikarenakan Allah tidak memberikan petunjuk pada mereka, enggak, bukan itu. Jelas mereka mereka diberikan hal tersebut setelah min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Jadi mereka berselisih bukan karena ketidaktahuan mereka terhadap yang hak. Bukan juga karena tidak ada keterangan yang nyata tentang hal tersebut. Itu semua terpenuhi. Wal bahth 'anil haqq wa innama ikhtalafu bisabab baghi ba'dihim 'ala ba'd. Tuh. Adapun yang menjadi sebab mereka berselisih di dalam agama
adalah disebabkan baghi, permusuhan, ya, yang ada di antara mereka satu sama lain, wa bisabab al-ahwa, dan juga disebabkan hawa. Hawa idza dzukir fa ma'na hawa ketika disebutkan sendirian artinya syubhat. Ya. Hadza huwa sabab fi tafarruqihim wa ikhtilafihim. Inilah hakikatnya yang menjadi sebab ya di dalam perselisihan dan ikhtilaf yang ada pada mereka. Al-ahwa, hawa, wa hubbuz zuhur, dan keinginan untuk tampil, keinginan eksistensi. Ya. Falam yakhtalifu an jahl, mereka tidaklah berselisih berangkat dari kejahilan, au an khafa fil haq, atau berangkat dari kesamaran hak, tidak demikian, ya. Fa hadza fihi iqamatul hujjah alaihim. Hakikatnya ayat ini terdapat hujjah ke atas mereka, ya, atas mereka yang menyelisihi jalan ahlus sunnah. Fi annahum ja'ahumul haq, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah datang kepada mereka hak, walakinnahum lam yaltafitu ilaihi, namun mereka tidak memperdulikan hak tersebut. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum, yang ada mereka justru mengekor kepada hawa nafsu mereka, wa aghradahum wa matami'ahum, mereka yang lebih mengekor kepada tujuan-tujuan mereka dan kepentingan-kepentingan mereka fi hadhil hayah, di dalam kehidupan mereka. Fahadhil ayah fiha dhammul ikhtilaf. Di dalam ayat ini jelas terdapat celaan terhadap perselisihan. Wa annal wajib an najtami'a ala kitabillah, dan bahwasanya yang wajib agar kita bersatu di atas kitabullah. Wa fiha dhammul hawa, dan di dalam keterangan ini juga terdapat celaan terhadap hawa wa raghabatun nufus, dan hal-hal yang dicintai oleh nafs, oleh manusia, ya, oleh jiwa manusia. Wa anna al-wajib 'ala al-muslim, dan bahwasanya yang wajib ke atas seorang muslim ayyakuna ittiba'uhu lil haqq, agar loyalitasnya, dia ngikutnya hanya kepada yang hak. Wa in khalafa al-haqqu hawa, kalaupun yang hak tersebut tidak sesuai dengan seleranya. Wa li anna al-umam as-sabiqah kanat, dikarenakan kaum-kaum terdahulu, yakni para Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka sebagaimana Allah ceritakan, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap kali datang rasul kepada mereka membawakan keterangan tapi enggak sesuai dengan selera mereka, sebagian rasul tersebut mereka ingkari, sebagian rasul tersebut mereka bunuhin karena membawakan hak yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Entah diingkari rasul tersebut dan didustakan, entah dibunuhi. Demikian kebiasaan kaum terdahulu. Fahum yattabi'una fima wafaqa ahwa'ahum. Hakikatnya mereka hanya mengikuti apa-apa yang sesuai saja dengan selera mereka, dengan hawa nafsu mereka. Wa ma khalafa ahwa'ahum, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, fa imma ay yaqtulu rasulahum, maka entah mereka membunuh rasul yang diutus kepada mereka, wa imma ay yukadzibu, entah mereka mengingkarinya, mendustakannya. Hadhihi tariqatul umam as-sabiqah al-halikah. Demikianlah kebiasaan kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan. Fal wajib alaina al-ijtima' ala kitabillah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib ke atas kita adalah agar kita bersatu, bersepakat di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi salafus salih, dan di atas jalan yang dimana berada di atas jalan tersebut para salafus salih minas sahabah wa tabi'in, dari para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, walau khalafa ahwa'ana, kalaupun hal tersebut mungkin enggak sesuai dengan selera kita. Ya? Fa inna hadza min maslahatina, karena sesungguhnya demikianlah demi maslahat kita. Wattiba'una li ahwa'ina min madarratina, dan bahwasanya kita ketika mengikuti, lebih mengekor kepada hawa nafsu kita, itu adalah menjadi madarat kelak bagi kita. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, andai saja hak ini akan selalu sesuai dengan selera mereka, yang mereka kehendaki, niscaya langit dan bumi akan rusak. Dan segala hal yang ada padanya. Kalau hak nih harus ngikutin selera mereka, maka niscaya langit dan bumi ini akan, dan makhluk-makhluk yang ada padanya semuanya akan rusak. Ya? Al-Mu'minun ayat 71.
Qauluh. Perkataan al-Imam rahimahullah. Fastathnahum. Nah, para ahlu sunnah tersebut yang Allah sebutkan, ya, sifat mereka. Ketika ikhtilaf nih, sikap mereka demikian. Allah memberikan pengecualian, ya. Istathnahum faqal, Allah berfirman di ayat selanjutnya, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fi. Maka Allah berikan hidayah, yakni guidance, bimbingan kepada orang-orang yang beriman pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya, minal haqqi bi'izni, kepada hak seizinnya, seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah senantiasa memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya ke arah jalan yang lurus. Qala ta'ala, Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Ini ayat sebelumnya, dari ayat bab ini. Sebelumnya ayat ini. Tadinya manusia adalah umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kemudian Allah utus ke atas mereka para nabi sebagai pembawa kabar gembira, juga sebagai pembawa peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan kitab bersama mereka bil haq, dengan hak. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar dengan itu para nabi tersebut berhukum di antara para manusia pada perkara-perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuh. Dan sungguh tidaklah berselisih di dalam kitab atau di dalam agama tersebut kecuali orang-orang yang telah diturunkan ke atas mereka kitab itu. Yang berselisih pada kitab adalah orang-orang yang diturunkan ke atas mereka kitab. Mereka berselisih karena nggak turun ke atas mereka kitab, masuk. Zen, ini udah dibagi kitab, udah dibagi petunjuk. Malah mereka yang berselisih pada petunjuk tersebut. Yang berselisih pada kitab, pada hak, pada agama adalah orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka agama ini. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuh. Ya, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, baghyan bainahum. Perselisihan itu berangkat dari baghi di antara mereka. Ya, permusuhan. Enggak terima dengan kebesaran satu sama lain. Ya, berangkat dari permusuhan yang ada di antara mereka. Fabayyana anna ikhtilafahum, di sini Allah jelaskan bahwasanya perselisihan yang terjadi di antara mereka innama huwa bisababil baghi wat ta'addi ba'dhum 'ala ba'd. Sesungguhnya hanya berdasarkan bukan karena tidak jelasnya hak, belum clearnya hak. Enggak, hak udah clear, udah turun. Cuman berangkat dari permusuhan yang ada di antara mereka satu sama lain, ya. Wattiba ahwaihim, dan berangkat dari dikarenakan mereka lebih mengekor kepada hawa nafsu mereka. Laisa li khafa fil haq, bukan perselisihan tersebut terjadi bukan karena adanya kesamaran di dalam nilai-nilai yang hak, lakinnahum la yuridunal haq, tapi mereka memang yang tidak menghendaki yang hak. Tsumma istatsna, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Allah berfirman, fahadallahu alladhina amanu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Haula, mereka yang tidak berselisih pada hak ini. Hum atba' al-anbiya, mereka lah para pengikut para nabi, wa ahlus sunnah wal jamaah, mereka lah para ahlus sunnah dan jamaah min hadhil ummah, dari umat ini. Wa hum ahlul haq, mereka itulah para ahlul haq. Fadalla ala anna hadha yahtaj ila iman. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ittiba' tersebut kepada para nabi membutuhkan keimanan. Lakinna hidayatahu yadha'uha fi man yastahiqquha wa hum ahlul iman. Namun demikianlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikannya kepada siapa-siapa yang deserve it, yang layak untuk menerimanya, dan mereka itulah ahlul iman. Wa mahabbatul haqq fa innallaha, dan orang-orang yang memang mencintai yang hak, fa innallaha yahdihim biimanihim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada mereka berangkat dari keimanan mereka. Wa mahabbatihim, berangkat dari kecintaan mereka juga lil haq, kepada yang hak. Fadalla hadza ala anna al hidayata laha sabab. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah dari Allah itu membutuhkan sebab dari kita. Hidayah dari Allah membutuhkan sebab dari kita. Wa huwal iman, yaitu apa? Realisasian keimanan dulu pada diri kita, sehingga layak kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatul haq, realisasian dulu kecintaan kita kepada yang hak emang.
Ya, wal bahth anhu. Effort kita di dalam mencari yang hak. Tuh, barulah datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hidayah memang Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi seorang hamba yang menghendaki hidayah, untuk mendapatkannya mereka harus effort. Ya, di antara bentuk effort yang menjadi sebab layaknya seseorang mendapatkan hidayah dan dikehendaki hidayah baginya oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia mencintai yang hak, agar ia merealisasikan nilai-nilai keimanan, tampakkan pada Allah bahwasanya ia melakukan usaha sebisa mungkin dalam rangka mencari yang hak, menuntut ilmu paling konkret. Ya, di mana seseorang dapat mengenal hak kecuali dengan cara menuntut ilmu. Ya, dari situ Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas mereka hidayah. Mantas dikasih hidayah, kelihatan effort. Ya. Karena selalu kita ulang-ulang, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah lost berarti tidak dikehendaki hidayah baginya. Iya kan? Berarti emang orang-orang yang pantas lost karena Allah Maha Adil. Allah Maha bijak. Seorang hamba yang emang tulus dia mencari hak, mencintai hak, terus Allah takdirkan kesesatan, nggak mungkin. Allah nggak zalim. Allah nggak zalim, nggak mungkin, mustahil. Ternyata Allah takdirkan dia lost, astray, sesat. Berarti kenapa? Berarti ada yang salah dengannya, sehingga layak dia ditakdirkan demikian. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Itu dogma sama-sama kan? Sifat sama-sama yang kita sepakati kan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang Ahlus Sunnah tersebut, kelompok yang akan senantiasa ada di setiap zaman yang mempertahankan kemurnian hak, kemurnian agama yang datang sebagaimana awal turunnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mereka berselisih lagi di dalam hak. Mereka bersepakat di atas hak, di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda tentang kelompok tersebut, la tazalu asabah min ummati zahirina 'ala al-haq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa mereka menegaskan yang hak, la yadurruhum man khadhalahum. Sungguh mereka tidaklah membuat mereka gentar orang-orang yang mengkhianati mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah, wahum zahirun, dan mereka zahirun, dan senantiasa tampak, ya, dan senantiasa menang di atas hak. Artinya demikian. Hadzal hadis ishtuhira bi alfaz wa riwayat katsira. Hadis ini masyhur dengan berbagai redaksi dan banyaknya riwayat. Ya, ada la yadurruhum man khalafahum wala man khadzalahum. Begitu juga riwayatnya kemarin kita jelaskan pertemuan terakhir. Ya. Si lafaz, dan di dalam lafaz la tazalu isabah akan senantiasa ada satu kelompok, wahiyal jamaah, yaitu maksudnya apa? Al jamaah. Wahiyal lafaz ta'ifah. Ini di riwayat lain disebutkan dengan redaksi ta'ifah, satu kelompok juga artinya, ya. Alal haqqi zahirin, yang akan senantiasa zahir mereka, yakni menang di atas hak. Ay muntasirina ala ghairihim, di mana mereka menang di atas yang lain berdasarkan hujjah. Berdasarkan hujjah mereka dapat mematahkan yang lain. La yadurruhum man khadzalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka hatta ya'tiya amrullah, yakni yang menghendaki keburukan untuk mereka. Sehingga datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala fi akhir zaman, yakni di akhir zaman, yakni qurb qiyamis sa'ah, ketika mendekatnya hari kiamat, hari kehancuran. Hina tuqbadu arwahul mu'minin, ketika jiwa-jiwa orang-orang yang beriman semuanya direnggut. Fala yabqa 'alal ard mu'min, sehingga tidaklah bersisa di atas muka bumi seorang pun yang beriman. Ya, ini katanya sehingga datang keputusan Allah, katanya kiamat besar. Wallahu alam, juga maknanya sehingga datang keputusan Allah, yakni sehingga datang ajal mereka dan mereka tetap bertahan di atas hak. Ya. Tapi di antara maknanya ini, akan senantiasa ada kelompok tersebut sampai akhir zaman, ketika mulai Allah Subhanahu wa taala mengambil jiwa-jiwa orang-orang yang beriman semuanya dan tidaklah menyisakan di muka bumi
kecuali para orang-orang yang kafir. Terjadi kiamat atas mereka tuh yang the doom, hari kehancuran tuh terjadi ke atas mereka, ke atas orang-orang udah nggak bersisa sama sekali orang-orang beriman di muka bumi pada saat itu. Nanti ada riyah, ada angin lembut yang berhembus yang dengannya jiwa semua orang yang beriman nih, yang masih punya keimanan semuanya terambil oleh angin tersebut. Walam yabqa fil ardi, dan tidaklah bersisa di muka bumi illa syirarul khalq, kecuali para seburuk-buruknya makhluk, yakni kafir. Alaihim taqa'us sa'ah, ke atas mereka itulah terjadinya kiamat. Kiamat dalam artian kehancuran alam semesta, ya. Fala yabqa 'alal ard mu'min wa la yabqa illa ahlul kufri wasyirk. Tidaklah bertahan, tidaklah tersisa di atas muka bumi kecuali orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Thumma taqumu 'alaihimus sa'ah. Kemudian ke atas mereka itulah terjadinya kehancuran. Fasa'ah la taqum 'alal mu'minin. Maka hari kiamat demikian tidaklah terjadi ke atas orang-orang yang beriman. Wa innama taqumu 'alal kuffar. Terjadi hari kiamat ke atas orang-orang yang kafir. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya." Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang ketika terjadi as-sa'ah, hari kehancuran, mereka masih hidup. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang masih hidup ketika terjadinya as-sa'ah, ketika terjadinya hari kiamat, hari kehancuran. Walladzina yabnuna al-masajid 'alal qubur. Juga orang-orang yang mendirikan masjid di atas kuburan. Haula'hum syirarun nas. Mereka itulah seburuk-buruknya manusia, wal iyadzu billah. Fala taqumus sa'ah 'ala mu'min. Maka hari kehancuran tersebut kelak tidak akan terjadi ke atas seorang mukmin. Innama taqumu 'alal kuffar. Terjadi hari kiamat tersebut ke atas orang-orang yang kafir wal musyrikin, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bab ini jelas menegaskan keberadaan satu sisi qadarullah al-kauniyah. Oke? Akan terjadinya perselisihan. Ini banyak dari ayat-ayat dan hadis. Di antara ayat itu dia, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin fa anzala ma'ahumul kitab, dan lain-lain. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sataftariqu ummati", umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Tuh. Jadi perselisihan itu akan terjadi. Itu bocoran qadarullah kauniyah. Oke? Zain? Maka mereka yang takut perselisihan dalam artian tidak mau mengingkari para ahlul batil, hakikatnya mereka nggak mau mengimani kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah kauniyah, perselisihan harus terjadi. Qadarullah syariah, diperintahkan kita bersatu di atas hak. Di atas satu kelompok ini. Terimalah kenyataan bahwasanya 72 kelompok ini di atas kebatilan dan terancam ke atas mereka neraka. Terima kenyataan itu, telan kalaupun pahit. Oke? Ini kan orang nggak mau terima, masuk kita yang udah uang yang benar, orang semua salah. Tuh, nggak mau terima. Kenapa? Hak nggak sesuai sama seleranya, sama hawa nafsunya. Kalaupun udah mengenal yang hak, nggak mau mengingkari yang batil dan yang syirik. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan seleranya. Perintah untuk mengingkari kebatilan dan lain. Ya, ikhwah, dakwah kepada tauhid itu ada sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang udah mengenal tauhid dan nggak mau melakukan kesyirikan. Tapi nggak diperangi sama kaum musyrikin, nggak dibunuhin juga, nggak disiksa juga. Oke? Kenapa? Karena dia masing-masing buat diri sendiri. Jadi orang-orang yang udah mengenal hak, udah mengenal tauhid, udah mengenal sunnah, cuman dakwahnya nggak mau mengingkari yang bid'ah, nggak mau mengingkari yang syirik, Zen, maunya cari yang seleranya sesuai sama pasar dan lain-lain. Yang kayak gini dakwah kalau di zaman awal nggak diperangin juga dia sama kaum musyrikin, aman. Sama. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru dia dengan sebaik-baiknya akhlak. Orang yang mengingkari kebatilan ini bilang akhlaknya buruk sekarang kan? Iya kan? Padahal Nabi adalah manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Tayyib. Mengingkari nggak kesyirikan yang terjadi pada kaumnya?
Apakah maknanya sebaik-baiknya akhlak adalah diam dari kesyirikan? Gitu loh. Karena kita yang mengingkari kesyirikan dibilang, ih dakwahnya nggak pakai akhlak. Ya salam. Akhlak yang mereka mau adalah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akhlak, ketika yang dimaksud dengan akhlak nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka nggak mau terima itu. Ini yang kayak gini kalau dakwah di zaman Nabi SAW nggak diingkari juga. Kenapa? Nggak mau ngingkarin yang batil. Nggak dimusuhin juga sama kaum musyrikin. Sohiban juga dia. Cari aman dengan nama maslahat. Ngisi barang sufi tokohnya. Terus bedanya apa? Terus ngapain kita mengenal hak? Ngapain kita mengenal hak kalau gitu? Tapi di dalam perjuanganmu dalam mensyiarkan yang hak sebagaimana dibawakan Rasul, mengingkari hal yang sama yang diingkari juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh patokan hak di situ. Ya? Masuk ke bab selanjutnya ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'alam rahimakallah, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annal ilma laysa bikathratir riwayah wal kutub. Ya, bahwasanya patokan ilmu itu bukan pada banyaknya riwayat yang dikuasai oleh seseorang atau banyaknya kitab yang dikuasai oleh seseorang atau dimiliki oleh seseorang sehingga seorang dibilang, dia ahli ilmu. Nah, patokan ilmu bukan di situ. Oke? Karena kita mengatakan seseorang berilmu adalah ketika banyaknya koleksi maklumat. Salah. Ilmu yang dipuji di dalam syariat bukan itu. Patokannya bukan banyaknya maklumat. Lah. Bukan juga dengan banyaknya kitab. Lah. Bukan. Ya. Wa innamal alim, adapun seorang ahli ilmu memang man ittaba'al ilma was sunan. Mereka yang emang mengikuti ilmu yang telah mereka ketahui dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia ahli ilmu. Ya? Wa in kan qalilal ilm. Kalaupun mungkin koleksi maklumatnya sedikit, dia seorang ahli ilmu. Ketika yang dia ikuti adalah ilmu dan sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibilang ahli ilmu yang itu. Kalaupun mungkin koleksi ilmunya sedikit, kalaupun mungkin kitabnya juga sedikit. Wa man khalafal kitab wa sunnah, adapun mereka yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fahuwa sahibu bid'ah, maka hakikatnya mereka adalah ahli bid'ah. Wa in kan katsiral ilm, kalaupun ilmunya banyak, awil kutub, ataupun kitabnya banyak, tapi mereka menyelisihi kitab dan sunnah, maka bukan ahli ilmu. Walaupun hafal Al-Quran sampai halaman berapa, pojok kiri, kanan, bawah. Ya. Patokan ilmu sekali lagi bukan pada banyaknya pengetahuan yang dikuasai oleh seseorang. Lah. Bukan juga banyaknya referensi yang dia punya, kitab-kitab yang dia punya. Lah. Enggak itu. Ilmu adalah yang dibilang ahli ilmu, yakni yang dipuji di dalam syariat, ilmu yang dipuji di dalam syariat, ketika adalah seseorang yang emang mengikuti ilmu yang dia ketahui dan sunnah yang dia telah ketahui. Dia sportif, dia udah tahu ilmunya, dia pegang ini. Udah. Itu yang dibilang ahli ilmu. Itu ilmu yang disanjung di dalam syariat. Ya. Lebih jauh lagi. Bahwasanya hak ini nggak terbatas pada salah. Hak ini nggak terbatas pada perangai saleh seseorang. Nggak bisa. As-sunni sunni. Wa in kana asiyan. Seorang ahli sunnah, dia ahli sunnah. Kalaupun dia ahli maksiat. Al-bid'i bid'i. Seorang ahli bid'ah, dia ahli bid'ah. Wa in kan salihan. Kalaupun mungkin soleh, banyak ibadahnya dan lain-lain, dia ahli bid'ah tetap. Tuh lihat. Patokan hak nih, di kita nih. Ini yang bedain kita sama kelompok lain. Standar kita tuh beda. Oke? Mungkin orang akan melihat, orang yang di atas hak mana? Yang soleh, Masya Allah, tabarakallah, manis, perangainya sampai dikerubungin semut, dia kemana-mana. Nah, gitu. As-sunni, sunni, wa in kana asiyan. Al-bid'i, bid'i,
wa in kan salihan. Awas, jangan kau terperangkap dengan selera hatimu. Karena selera hati manusia maunya ngelihat yang ajib-ajib dilihat mata kan? Nah, itu yang ngejebak. Patokan hak nggak di situ. Nggak pada apa yang manis dipandang matamu atau manis dikecap lidahmu. Di riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Umar ibn al-Khattab, ada sahabat radhiyallahu anhu namanya Abdullah, dipanggil Himar. Ketahuan minum dicambuk, minum lagi dicambuk lagi, khamr, minum lagi dicambuk lagi. Berkali-kali. Akhirnya ketika dicambuk nih satu kali, seorang sahabat berkata, "La'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Betapa sering kau lakukan hal ini." Ya, ini betapa sering kau nggak kapok-kapok minum cambuk lagi. Begitu kan? Rasul pun membelanya dan berkata, "La tal'anu, jangan kau melaknatnya. Innahu yuhibbullaha wa rasulah." Sesungguhnya dia fix mencintai Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tukang minum, ahli maksiat nggak berarti? Tapi tazkiyah nggak dulu. Orang mencintai Allah dan Rasulnya, goib nggak? Iman loh itu berarti. Iya kan? Goib nggak orang mencintai Allah dan Rasulnya? Hatinya nih, siapa yang bisa tahu? Iya kan? Tapi Rasul berani tazkiyah, berarti apa? Khabar. Kalaupun ahli maksiat. Sementara Khawarij, ibadahnya luar biasa. Kalian sahabat minder, tastasghiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim. Ingat itu? Kalian minder, bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Luar biasa ibadahnya. Iya kan? Tapi Rasul bilang apa? Yamrukun minad din kama yamrukus saham minar ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ini gambaran melesat yang sangat efektif. Mungkin kalau dulu ada, Rasul bilang sebagaimana melesatnya peluru dari pelatuknya. Ini berarti mental benar-benar dari agama. Anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangke di atas muka bumi. Rasul sifatnya demikian. Padahal dengan kesolehan yang luar biasa, ajib. Iya kan? Ada salah seorang pernah kita ceritakan di awal-awal ini. Pecinta yang ngefans sama Al-Imam Al-Barbahari, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini ahlus sunnah. Cuman tukang mabok, dia mabok. Tukang mabok. Terus ada orang-orang yang ini sufis, yang ahli ibadah dan lain-lain ngelewat dan menggunjingnya. Tuh lihat tuh, Ashab Ahmad. Tuh katanya pengikut Ahmad, tapi tukang nokip, tukang mabok katanya tuh. Gitu. Digunjing lah. Kedengeran sama yang mabok. Disamperin lah mereka. Nah, pengikut Ahmad, ini salah satu asnaf. 3 types. Yang pertama zuhad, nusab. Orang-orang yang zuhud dan para ahli ibadah. Yang kedua talabatul ilm. Para penuntut ilmu. Yang kemana-mana bawa kertas dan pena. Nyari riwayat. Yang ketiga adalah orang-orang yang suka memukuli ahli bid'ah. Terus dia hajar. Ceter! Wa ana min sinfi tsalits. Aku dari golongan yang ketiga tadi. Dan dia tuh, aneh gak nyuruh ente beli AO pulang ya? Enggak. Gak nyuruh ente beli Amer pulang ya? Jangan. Cuman kaidah demikian. As-sunni sunni wa in kana 'asiyan. Al-bid'i bid'i wa in kan 'abidan salihan. Zah? Jangan kau terlena dengan apa yang dilihat oleh matamu dan apa yang dikecap oleh lidahmu. Jangan. Tetap patokan kita pada kaidah-kaidah beragama yang datangnya dari zaman ke zaman, dari salafus salih. Ya? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.